Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Universitas Yasi Madani. Di sini saya akan membahas tentang tahapan design thinking. Apa sih design thinking itu? Lalu apa aja tahapan dalam design thinking? Design thinking itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati untuk memahami kebutuhan pengguna, mengembangkan ide-ide kreatif, serta menguji solusi secara iteratif. Metode ini banyak digunakan dalam proses inovasi, pengembangan produk, dan desain pengalaman pengguna UX. Lalu di sini ada manfaatnya, yaitu meminimalkan resiko kegagalan produk dan membuat proses pemecahan masalah lebih efisien dan kreatif. Tujuannya itu memahami kebutuhan pengguna, menciptakan solusi yang relevan, dan mendorong inovasi melalui proses yang kolaboratif dan iteratif. Apa aja tahapan design thinking itu? Jadi, dalam proses design thinking terdiri dari 5 tahapan utama yang saling terhubung dan dilakukan secara berulang. Yang pertama ini ada tahapan empatis, yaitu dalam design thinking yang tujuannya memahami pengguna secara mendalam apa yang mereka rasakan, pikirkan, butuhkan, dan bagaimana mereka berperilaku dalam konteks masalah yang ingin diselesaikan. Tahap ini bukan sekedar mengumpulkan data, melainkan mencari wawasan emosional dan konteks nyata yang membuat masalah menjadi hidup dan terhubung dengan pengalaman pengguna. Jadi tujuannya lain itu seperti mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengguna user insight. Yang kedua ini mengetahui masalah dari sudut pandang pengguna, bukan dari asumsi kita sendiri. Yang ketiga ini menemukan kebutuhan tersembunyi, latent needs yang belum diungkapkan secara langsung. Jadi metode utamanya ini survei kualitatif, wawancara mendalam, in-depth interview, mengamati pengguna saat mereka melakukan aktivitas nyata di tempat kerja, di rumah, atau saat menggunakan produknya. Selanjutnya ini ada define tahap kedua dalam design thinking yang mengubah kumpulan data dan observasi dari empatis menjadi sebuah pernyataan masalah, problem statement yang jelas, bermakna, dan bisa ditindaklanjuti. Di tahap ini kita mensintesis temuan, menarik insight, dan memfokuskan masalah sehingga tim tahu masalah apa yang ingin diselesaikan, bukan langsung lompat ke solusi. Jadi tujuannya ini yang pertama itu menyusun gambaran masalah yang jelas dan terarah berdasarkan hasil observasi pada tahap empatis. Yang kedua itu data dan temuan pengguna menjadi insight yang bermakna. Yang ketiga ini menentukan fokus masalah agar proses ideasi dan solusi selanjutnya lebih tepat sasaran. Selanjutnya ini metode utamanya affinity mapping, pengelompokan temuan, insight extraction, menemukan wawasan mendalam, point of view, fourth statement, how am we, question. Selanjutnya, ideat ini tahap di mana tim menghasilkan banyak ide untuk menyelesaikan problem statement yang sudah dirumuskan di tahap define. Fokusnya pada kuantitas, kreativitas, dan eksplorasi, belum menilai atau membatasi. Tujuannya membuka ruang kemungkinan banyak mungkin sehingga solusi inovatif muncul. Jadi tujuannya brainstorming, menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa menilai atau membatasi kreativitas. 2. Mind mapping, mengelompokkan dan menggabungkan ide-ide yang muncul atau menemukan pola atau solusi potensial. Metode utamanya brainstorming ide klasik,
brainwriting 6-3-5, mind mapping, scamper, dan lain-lainnya. Selanjutnya, prototype. Jadi tahap keempat ini dalam proses design thinking di mana ide-ide yang telah dihasilkan pada tahap ideat diubah menjadi bentuk nyata yang bisa diuji. Tujuannya bukan membuat produk final, tetapi mewujudkan ide dalam versi sederhana dan cepat agar bisa diuji langsung ke pengguna untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Tujuan lainnya yaitu mengembangkan dan memperbaiki prototipe berdasarkan umpan balik agar lebih mendekati solusi akhir. Membuat model atau versi sederhana dari solusi, misalnya sketsa, mock-up, atau produk percobaan. Di sini metode utamanya itu paper prototyping, prototipe kertas, digital mock-up, wireframe, clickable prototype. Tahap selanjutnya ini tes, yang ini adalah fase validasi dalam design thinking, di mana prototipe ini itu pengguna nyata untuk melihat apa yang bekerja, apa yang membingungkan, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi untuk membuktikan produk sempurna, melainkan mengumpulkan bukti nyata untuk memandu iterasi berikutnya. Tujuan lainnya menguji prototipe kepada pengguna untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dan memberikan tanggapan, menganalisis umpan balik, mengevaluasi hasil tes untuk memperbaiki dan menyempurnakan solusi. Metode utama yaitu usability testing. Tujuannya menilai sejauh mana pengguna ini bisa prototipe dengan mudah dan efisien. Interview dan feedback ini setelah pengguna mencoba prototipe dilakukan wawancara singkat. Tujuannya ini menggali pengalaman, perasaan, dan saran mereka. Selanjutnya, survey and questionnaire, mengumpulkan data dari banyak pengguna secara cepat, cocok untuk mengetahui opini atau tingkat kepuasan pengguna secara kuantitatif. Ada selanjutnya nih, role playing atau simulation, pengguna atau tim berpura-pura menjadi pengguna untuk mensimulasikan situasi nyata. Selanjutnya sering dipakai untuk layanan berbasis interaksi manusia, misalnya kayak layanan pelanggan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.